Dan dia akan masuk kandang Teona. Kita akan gabungin sama Teona. Seperti apa jadinya? Karena gue pengen lihat selama ini kan orang dewasa terus yang masuk ya. Anak kecil belum pernah. Nanti Al dalam ya. Diam aja, jangan banyak gerak, diam aja ya. Siap guys? Al siap? Kalau siap kasih jempol. Siap. 3, 2, 1. Buka. Woi, Al. Oke, halo teman-teman semua. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Oke guys, jadi hari ini gue mau bikin konten bareng Teona. Jadi gue mau bikin konten tentang harimau. Harimau itu akan menyerang mangsanya yang lemah, yang terluka, yang lemah, yang paling kecil biasanya. Pokoknya di mata harimau, menurut harimau itu lemah, itu akan ditarget oleh harimau. Seperti yang kalian tahu, kalau misalkan gue lagi ada tamu atau ada saudara di sini ya, ada anak kecil, pasti harimau itu ngincernya anak kecil ya. Pasti ada beberapa konten ngelihat kalau anak kecil dia pasti ngejar dari ngelok target guys ya. Walaupun banyak anak kecil, biasanya harimau itu akan mengejar yang paling kecil. Ya dia tahu mana yang paling mudah, paling lemah untuk dimangsa. Gua mau membuktikan itu bersama Teona guys ya. Apakah Teona kalau ke anak kecil itu lebih agresif, lebih gemes atau gimana guys? Oke, jadi kita langsung aja buktikan bareng-bareng, nggak usah banyak bertele-tele ya. Gue udah jelasin awalnya gue mau bikin konten apa. Tapi sebelumnya disclaimer, satwa-satwa di sini adalah satwa-satwa bukan satwa peliharaan ya. Satwa di sini adalah bukan satwa untuk dipelihara secara umum, bukan hewan domestik yang bisa kalian pelihara secara bebas seperti anjing, kucing, ikan, dan lain sebagainya. Ini adalah satwa liar, jadi tidak bisa dipelihara tanpa izin, tidak bisa sembarangan. Jadi buat teman-teman, gue mau edukasi dulu sebelumnya. Mungkin ada yang baru nonton gitu ya, takutnya baru nonton ngeliat gue punya harimau, punya burung kakatua, beli gitu kakatua yang ilegal. What's, jangan guys, no way ya, jangan sampai kayak gitu. Jadi di sini tuh gue kegiatannya, aktivitas itu legal, sah, dan sebagai mitra BKSDA atau Balai Konservasi Sumber Daya Alam ya. Jadi kita di sini udah bersurat semua ya. Yang kedepannya insya Allah kalau misalnya dikabulkan akan bikin kebun binatang. Sebenarnya emang di sini gue pengen sementara, pengennya kedepannya bikin zoo ya guys. Di sini latihan dulu. Nah jadi kita langsung aja panggil anak kecil yang akan dimasukkan ke kandang Teona, karena kita pengen tahu kalau ke orang dewasa, ke gua, ke kiper-kiper udah pada tahu semua kan kayak gimana harimau itu. Pasti barbar. Nah kalau ke anak kecil lebih barbar nggak ya? Jadi kita langsung aja panggil ini anaknya sini. Nah, di sini ada bocil guys ya. Ini ada bocil kematian. Anak pegawai gua namanya Al. Ini Al juga. Bedanya Al Syad, ini Al Jabar ya. Al Jabar. Al apa kabar? Sehat-sehat aja. Tumben ngomong, biasanya kalau gua ajak ngobrol nggak mau guys, dia malu-malu ya. Ini Al Jabar. Dan dia akan masuk ke kandang Teona. Kita akan gabungin sama Teona. Seperti apa jadinya? Karena gue pengen lihat selama ini kan orang dewasa terus yang masuk ya. Anak kecil belum pernah. Jadi kita pengen lihat seperti apa reaksi Teona kalau misalkan ada anak kecil dalam kandang. Bakal bestie nggak sama Teona ntar Al? Nggak akan bestie. Takut sama Teona? Nggak? Hebat. Tapi dulu pernah main sama Selen kan pas Selen kecil. Takut nggak sama Selen? Nggak. Selen gigit nggak dulu? Gigit Al? Nggak. Tuh guys ya. Nggak pernah gua isengin ini mah. Udah pakai baju BWP tuh guys ya. Bandung Water Park, keren, disponsorin. Keren. Let's go Al. Nanti Al dalam ya. Diam aja, jangan banyak gerak, diam aja ya. Semoga Teona nggak lihat Al. Kalau Al banyak gerak, ntar Teona bisa notice Al. Jadinya ntar Al dikejar Teona ya. Nanti Al di sini aja berdiri ya. Al di sini berdiri ya, menghadap, ntar Teona bakal keluar di sana. Al pakai topinya. Topinya gimana gini? Oke, Al di sini topinya gini Al ya. Ya biar kita nggak ngasih tengkuk juga, gue tutup belakangnya. Tapi sebenarnya sama aja sih. Al berapa kilo beratnya? 20 ada? Coba. Ya berat, ringan 20 kiloan. Karena berapa tadi ditimbang? Ini 20 kilo, jadi 3 kali lipatnya ya, sama kayak gua ke Esan. Gua bisa kan 65 kiloan gitu. Esan 180 kan, 3 kali lipatnya. Jadi pas porsinya gitu guys. Let's go. Jadi Al di sini ya, tangannya gini. Gini aja. Tenang aja, diam Al ya. Yang berdoa semoga Teona bestie sama Al. Udah siap? Oke, siap. Let's go guys, kita keluar kandang. Siap-siap. Al ini akan bermain sama Teona atau enggak stand still, kita lihat Teona seperti apa reaksinya ke Al. Let's go guys.
Siap guys. Siap. Kalau siap kasih jempol. Gak siap. Kasih jempol. Gini, sip. Sip, Al. Gak siap. Oke, ini guys, kita lihat reaksinya seperti apa ke Teona ketika ke anak kecil seperti ini guys ya. Bisa kan ke orang dewasa ya, orang dewasa kan ya udah tau lah kayak gimana reaksinya. Nah, harimau itu kalau anak kecil lebih suka guys ya. Kita akan lihat seperti apa reaksi Teona ketika ada anak kecil di dalam kandang harimau seperti ini guys. Ready ya? Siap? 3, 2, 1, buka. Woi, Al. Wah, dicakar guys. Wah, jatuh. Malah copot. Ngeprank. Adalah di sini anak ini. Yeay, stuntman double tuh lagi ngemil. Tuh guys, lihat Teona ya. Kalau tadi masih di dalam itu kepala copot. Dijatuhin, buset Teona, lihat guys, tuh lihat. Siapa yang kena sport jantung tadi guys? Pada ini manekin. Tuh lihat, tapi kita lihat guys ya. Lihat Teona, lihat ya. Sebarbar apa Teona, lihat ya. Tuh. Begitu lihat aja, begitu keluar kandang langsung nyamperin ke sini. Langsung ngegabruk. Gabruk itu apa tuh bahasa Indonesianya? Menghantam, memeluk atau apa ya gabruk guys, bahasa Indonesianya gitulah. Tuh lihat. Langsung disiksa sama Teona tuh, dicakar-cakar, gigit tuh, lihat. Kepala copot, tangan copot satu, guys. Ya, buset Teona barbar banget tuh, digigit tangannya tuh. Pokoknya harimau itu ya akan menyerang mangsanya yang lemah, yang terluka, yang ukurannya kecil gitu. Jadi bagi dia lebih mudah untuk memangsa mangsa yang seperti itu dibanding mangsa yang besar yang kuat gitu. Jadi mereka juga pasti kesusahan untuk memburu mangsanya. Tapi kalau yang kecil seperti ini dia akan lebih mudah. Sebetulnya kalau teorinya ya dan lapangan sih, harimau itu akan lebih takut sama ukuran yang besar. Kalau kita di hutan amit-amit harimau melihat kita gitu ya, sebaiknya kita, ada yang bilang kita lebih baiknya merapat, jadi seakan-akan satu ukuran besar gitu ya. Jadi harimau lihatnya kayak, wah itu besar, gua nggak berani menyerang gitu. Atau enggak, biasanya ngangkat tas ransel kalian kalau di hutan gitu di atas, jadi seakan-akan besar gitu ya. Dan binatang juga sifat defense-nya seperti itu, alaminya seperti itu, lihat guys tuh, seret-seret sampai hancur. Sifat alami yang dimangsa juga seperti itu ya. Ada beberapa binatang yang kalau ketakutan itu merenggangkan badannya seakan-akan lebih besar ya. Dan kalau kalian lihat juga di Afrika ya, kita tur ke safari gitu, lihat ke alam Afrika itu dalam mobil tanpa ditutup kacanya, malah nggak ada kacanya. Karena mereka akan melihat itu adalah satu badan yang besar gitu, mobil. Mereka nggak tahu bahwa isinya ada beberapa orang gitu, mereka nggak paham. Taunya udah aja mobil besar, itu bukan mangsa dia gitu ya. Tapi bukan berarti kalian kalau ke taman safari membuka kacanya juga nggak boleh guys ya. Peraturannya seperti itu. Tapi nih kita lihat harimau itu lebih gemes, lebih barbar ketika ke anak kecil ya tuh. Disiksa guys tuh, digigit-gigit. Tuh celananya sampai hancur gitu. By the way, kalau misalnya ini baju sama celananya sobek-sobek gini ya, ada yang mau nggak gue giveaway gitu? Karena ini robeknya bekas harimau. Kalau di Jepang itu ada brand celana robek-robek, dan itu robeknya hasil dari cakaran harimau asli gitu guys. Seperti ini. Nih kalau ada yang mau nih guys ya, itu ada baju BWP tuh. Tapi itu belum sobek sih. Itu baru kotor doang sama Teona. Celananya yang disikat tuh, kayak gitu guys. Jadi udah pasti kalau anak kecil kayak Al tadi dalam kandang udah nggak akan ada kesempatan buat kabur ya guys ya. Ngeri banget Teona tuh. Orang dewasa aja belum tentu kabur. Jadi seperti apa Kak kalau ketemu harimau? Teorinya seperti tadi guys, seperti yang kayak tadi gue jelasin. Kalau bisa jangan lari dulu, katanya gitu sih. Karena kalau lari malah dikejar, katanya seperti itu. Kecuali kalau dia udah ngeliat kita, mau ngejar kita. Gimana kalau gitu? Ya, ada yang bilang kita mending serang balik pakai senjata, pakai kayu atau apa ya, dibanding lari, karena kalau lari pasti kejar gitu kan. And his name is John C. Ini ada perlawanan balik atau nakut-nakutin harimaunya seperti itu guys. Tuh lihat Teona nih, set. Ih, copot loh guys tuh. Tangannya copot, kepala copot, karena lagi digorogotin tuh lihat. Gigit. Tuh. Ih.
Oke guys, udah hancur tuh. Caranya juga tuh. Dimainin sama Teona. Kita masukin Teonanya dan kita lihat seperti apa kerusakan yang ada pada manekin dan celana dan baju yang Teona hancurin ini guys. Let's go, kita masukin Teonanya guys. Oke guys ya, kita lihat nih manekin atau enggak patung yang tadi kita masukin menggantikan si Al ya. Tentu aja kita nggak akan masukin Al dalam kandang dengan posisi Teona akan keluar, nggak akan mungkin ya. Jadi kita ganti sama manekin ya. Jadi kita lihat nih, kalau baju satunya mah lihat guys, kotor doang, nggak sobek ya. Emang kualitas nggak pernah bohong guys ya. Ada harga ada kualitas. Kotor-kotor aja tapi celananya lihat guys, sobek, ini sobek, ini sobek, ini sobek. Lihat bagian belakangnya, ini juga sobek tuh. Sampai segini, manekin guys, manekin tuh sobek ini sampai segini ya, sobeknya tuh parah banget. Set, sampai tadi Teona nggak mau ngelepasin ini guys ya, nggak mau ngelepasin manekinnya, dia pengen gigitin terus, penasaran ya. Tuh lihat guys, hancur guys Teona, iya. Jadi walaupun kita ngelewat harimau dari kecil, belum tentu jinak. Jadi buat teman-teman suka ngomong, oh itu harimaunya jinak karena dari kecil. Enggak guys, ya. Enggak ada jaminan itu kalau kita ngelewat binatang dari kecil bakal jinak, itu nggak ada jaminan. Cuman itu membantu kalau misalkan mau menjinakkan ya. Jadi kayak gini. Karena binatang sini satwa liar ya, bukan hewan domestik ya. Hancur guys, dengan bolong-bolongnya ntar ya. Kasih close up-nya aja, detail-detailnya hancur nih guys. Gokil ya. Oke, jadi sampai sini kontennya. Thank you nonton. Nih kalau kalian khawatir sama Al, sini Al, lihat. Dengan masih ngemilnya, apa ngemil tuh, ngemil belepotan masih ada, nggak ada luka ya, tuh aman dia mah, ada cuman sebagai stuntman doang ya, diganti. Terus Al, thank you Al, jadi jajanin ya, sip. Ya guys, jadi sampai sini kontennya. Jadi kalian bisa belajar, anak harimau umur setahun yang dirawat dari lahir sampai besar itu tidak menjamin akan jinak. Nggak ada yang bisa ngejamin bakal jinak. Kita lihat kerusakan atau damage yang diberikan oleh Teona ke manekin ini ya, sobek banget. Ini kalau orang udah hancur ya, badannya udah hancur lebur. Apalagi kalau pas dicakar dikit keluar darah, makin aja Teona makin ngerasa ini adalah makanan gitu ya. Ngeri banget guys. Jadi siapa tadi yang sempat tertipu atau nggak keprank sama gua, dikiranya beneran anak kecil ya, anak orang beneran yang akan diketemuin sama Teona secara langsung. Siapa coba komen di bawah yang tertipu, yang sampai sport jantung ya. Oke guys, thank you nonton. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share dalam bentuk ngedukung channel gua ya. Jangan lupa beli baju Sato. Jangan lupa juga join YouTube membership karena di sana ada konten-konten eksklusif. Gue juga posting foto-foto eksklusif ya, wallpaper HD satwa-satwa gue yang bisa kalian save atau enggak di capture, bisa buat jadi wallpaper, bagus banget. Dan sampai sini kontennya, semoga bermanfaat buat kalian, semoga menghibur, mengedukasi juga ya. See you next video guys, bye bye, sehat-sehat selalu.